Halo, perkenalkan nama saya Sudiarto Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana berupa contoh data dalam bentuk diagram sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat scatter diagram untuk mengetahui pola korelasi. Untuk mengetahui pola korelasi antara dua variabel scatter diagram adalah alat visual yang sangat efektif. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita kumpulkan kedua data yang ingin kita bandingkan. Terus kita tentukan variabel mana yang menjadi sumbu X atau independen dan sumbu Y dependen. Misalkan jika ingin kita melihat pengaruh jam kerja X terhadap jam kinerja Y, maka jam kerja ditempatkan di sumbu X dan kinerja di sumbu Y. Nah, plot setiap pasangan data pada bidang kristal sehingga setiap titik mewakili satu pasangan nilai dari kedua variabel 147. Nah, setelah itu kita amatin pola titik-titik. Kita amati pola sebaran titik-titik. Jika titik-titik membentuk pola dari kiri ke kanan atas, ada pola positif. Jika pola turun dari kiri atas ke kanan bawah adalah korelasi negatif. Nah, jika titik tersebar acak tanpa pola, tidak ada korelatif yang jelas 147. Nah, setelah itu kita akan menampilkan nilai koefisien Pearson. Nilai koefisien korelasi Pearson atau R mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Cara menampilkannya, misalkan di Excel, kita menggunakan fungsi Pearson. Nah, kita buka array 1 atau array 2 sama dengan korel atau array 1 array 2 pada Excel. Nah, di mana array 1 adalah data variabel X dan array 2 adalah data variabel Y. Nah, hasilnya akan berubah menjadi angka antara 1 hingga 1. Nilai mendekati 1 korelasi positif kuat. Nilai mendekati minus 1 korelasi negatif kuat. Nah, jika mendekati nilai 0, tidak ada korelasi linear sama sekali. Nah, kita akan menampilkan trend line bersama regresi dan nilai R squared. Setelah scatter diagram dibuat, langkah berikutnya adalah menambahkan trend line atau garis trend, persamaan regresi dan nilai R squared atau koefisien determinasi. Nah, habis itu kita klik kanan pada titik data di scatter plot, lalu pilih add trend line. Pada sub trend line centang display equation on chart untuk menampilkan persamaan regresi linear atau dalam bentuk umum Y sama dengan AX tambah BY sama dengan AX tambah BY sama dengan AX tambah B. Nah, kita centang display R squared volume on chart untuk menampilkan nilai R squared pada grafik. Nah, nilai square menunjukkan beberapa besar variasi variabel dependen atau Y dapat dijelaskan oleh variabel independen atau X. Misalkan mendekati 1. Semakin baik model regresi menjelaskan data 36. Berikut langkah-langkah scatter diagram, koefisien Pearson, dan trendline regresi. Nah, scatter diagram hasil yang ditampilkan adalah visual pola korelasi antar variabel, sedangkan koefisien Pearson adalah nilai R atau antara 1 sampai 1. Jika trendline dan regresi, hasil yang ditampilkan adalah garis trend persamaan regresi nilai R. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang scatter diagram. Yang pertama, scatter diagram untuk pola korelasi. Yang kedua itu adalah koefisien Pearson. Yang ketiga adalah trendline persamaan regresi dan nilai squared. Yang pertama saya akan menjelaskan scatter diagram untuk pola korelasi. Scatter diagram yang ditampilkan memperlihatkan hubungan antara jumlah curah hujan atau rainfall dan jumlah barang yang terjual atau quantity sold. Titik-titik biru pada grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi curah hujan, cenderung semakin banyak barang yang terjual. Sehingga terdapat pada pola hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Yang kedua, nilai koefisien Pearson. Nah, nilai koefisien Pearson ini adalah antara curah hujan
dan jumlah barang yang terjual adalah 0,91 atau dibulatkan dari 0,99068. Nah, nilai ini sangat mendekat dengan 1 yang menandakan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara curah hujan dan jumlah barang yang terjual. Nah, nomor 3 itu ada trend line persamaan regresi dan nilai R squared. Nah, penjelasan itu pada grafik kedua terdapat garis trend line garis merah seperti yang di gambar. Di sini saya mempersatikan hasil regresi nilai sederhana atau persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 630,33 sama tambah 47,14 XY sama dengan 63033 tambah 47,14X. Nah, di mana YY adalah jumlah barang yang terjual. Nah, kalau XX itu adalah curah hujan atau MM. Nah, minus 663,33 adalah intercept. Sedangkan 47,14 adalah slope atau kemiringan garis. Nah, nilai R2 adalah R squared adalah 0,82. Nah, yang dibulatkan dari 0,8223. Nah, yang berarti sekitar 82 variasi pada jumlah bara yang dapat dijelaskan oleh variasi hujan. Nah, hasil dari penjelasan saya adalah pola korelasi scatter diagram menunjukkan pola hubungan positif yang jelas. Titik dan titik data yang cenderung sering kenaikan curah hujan. Artinya semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi pula barang yang terjual. Kekuatan korelasi nilai koefisien persen sebesar 0,91 mengindikasikan hubungan yang sangat kuat dan positif antara curah hujan dan jumlah barang yang terjual. Model regresi bersama regresi linear Y sama dengan minus 630,33 tambah 47,14 XY sama dengan minus 630,33 tambah 47,14 X menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 mili curah hujan memperkirakan akan meningkatkan jumlah barang yang terjual sebanyak 47 unit. Nah, nilai R2 sebesar 0,82. Nah, itu bisa mengungkapkan bahwa model ini cukup baik untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel. Nah, kesimpulannya adalah data yang menunjukkan bahwa curah hujan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada jumlah barang yang terjual di data ini. Nah, model regresi nilai sederhana sudah cukup representatif untuk memprediksi penjualan berdasarkan curah hujan. Nah, selain itu terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara curah hujan dan jumlah barang yang dijelaskan dengan baik menggunakan model linear sederhana. Sekian dari penjelasan saya. Apa ada saya kurang perkataan, mohon maaf. Saya Sudiarto Simbolon. Terima kasih.